Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah project untuk data mining yang berjudul Diabetes Classification Using Machine Learning. Kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami ada Royhan, Ilham, saya sendiri, dan Dava. Oke, kita mulai dari data understanding-nya terlebih dahulu. Tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis dataset diabetes dari Kaggle yang berisi data medis dan laboratorium dari pasien rumah sakit di Irak. Dataset ini memiliki data usia, jenis kelamin, kadar gula, darah, dan sebagainya. Untuk variabel target, ada tiga, yaitu diabetik, non-diabetik, atau predik diabetik. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis data dan membangun model yang dapat membantu meningkatkan deteksi dan diagnosa diabetes. Dataset overview. Jadi dataset ini kami ambil dari Kaggle yang berjudul Diabetes Dataset. Linknya dari Medical and Laboratory Dataset from Iraqi Hospitals. Data diambil dari Medical City Hospital dan Specialized Center for Endocrinology and Diabetes Al-Kindi Teaching Hospital. Lalu untuk dataset ini mempunyai 800 baris, 14 kolom, lalu setiap row mewakilkan satu pasien. Untuk atributnya bisa dilihat sendiri, lalu kelasnya sama seperti sebelumnya ada 3. Nah, ini untuk deskripsi dari setiap data yang ada. Oke, kita masuk ke Python notebooknya. Pertama-tama kita harus mengimport library dulu, lalu kemudian kita meload dataset yang sebelumnya kita upload dulu di GitHub, lalu kita masukkan link GitHub-nya itu ke dalam notebook ini, lalu kita bisa lihat melalui devhead review dari data-data itu, lalu kita describe untuk melihat rata-rata, standard deviation, min, max, dan lain-lain. Kemudian data preparation. Untuk bagian ini, kita pertama mencari unique value dari data ini. Lalu setelah ketemu unique value-nya, kita menormalisasi data yang unik. Contohnya, di sini ada n dan n spasi. Kita normalisasi untuk menjadi n saja tanpa spasinya. Lalu kemudian kita memvisualisasikan jumlah kelas yang ada. Yang non-diabetic ada 103, yang predicted ada 53, dan yang diabetic ada 844. Lalu bagian berikutnya EDA, Exploratory Data Analysis. Untuk visualisasi pertama, kami memvisualisasikan distribusi umur dari setiap pasien. Bisa kita lihat bahwa rata-rata pasien yang ada di data ini berumur 50 hingga 60 tahun. Interpretasi dari pasien yang middle age itu menganut diabetes dan bisa mempunyai diabetes. Sedangkan di bawah umur 50 dan di atas 60 jarang memiliki diabetes. Lalu visualisasi kedua adalah HbA1c dibandingkan dengan umur. Untuk informasi sebelumnya, HbA1c ini bukanlah gula darah pada saat dites, namun HbA1c ini adalah kadar gula darah 2 hingga 3 bulan sebelum pengetesan. Bisa dilihat distribusi umur di 50 tahun cukup banyak. Untuk visualisasi yang ketiga, ini adalah HbA1c dibandingkan dengan gender. Bisa kita lihat bahwa distribusi female dengan male, untuk female memiliki distribusi yang sangat banyak dibandingkan dengan male. Oke, kita lanjut ke feature encoding di sini. Oke, di features encoding ini kita akan melakukan beberapa hal, yaitu untuk melakukan encoding di beberapa data, atribut-atribut yang mana data type-nya adalah string yang kita akan ubah untuk dijadikan ke nilai 1010 gitu. Begitu pula juga kita melakukan pengedropan untuk beberapa data atau beberapa kolom begitu, yaitu untuk data kolom yang ID sama no patient-nya kita drop karena tidak terlalu penting. Kita perlukan untuk gender, kita melakukan encode untuk yang male 1, female 0. Begitu pula dengan yang atribut kelasnya, yang mana untuk N itu 0, P itu 1, Y itu 2. Selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah encode-nya itu berhasil atau tidak. Kita melakukan data frame-nya, kita melakukan mencari nilainya di row 170. Kita pilih di row 170 dan kita melihat ada data yang sudah di-display dan sudah di-encode begitu. Lalu kita melakukan pengubahan bagian data frame di sini untuk X dan Y. X adalah data frame yang mana menyimpan atribut-atribut yang selain daripada kelas, sedangkan Y hanya fokus untuk di atribut kelas saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan split data di sini, baik untuk yang data frame X maupun Y dengan ukuran trainnya itu 70%, testing setnya itu untuk 30%. Kita bisa lihat di sini untuk shape-nya di 200 rows itu untuk training, 300 rows itu untuk test. Kita display di sini juga display data untuk yang X maupun yang train maupun yang test. Oke, selanjutnya kita melakukan model implementasi. Di sini kita melakukan pertama untuk model decision tree, yang mana decision tree ini kita melakukan base model dengan melakukan import library decision tree classifier, dan kita dapati hasil dari untuk base model decision tree ini F1 score-nya bagus di sini dengan F1 score-nya paling kecil di 93% dan nilai akurasinya di 98% untuk decision tree classifier base model. Kita juga melakukan permodelan di model lainnya menggunakan random forest di sini dengan hasil testing
boosting setnya di F1 score-nya kelas 1 yaitu di 90% untuk F1 score-nya, dan akurasinya juga sama seperti Decision Tree 98%. Selain dari Decision Tree dan Random Forest tadi, kita melakukan gradient boosting classifier juga di sini dengan base model juga. Kita melakukan testing dan dapati hasil untuk F1 score-nya lebih bagus daripada Decision Tree maupun Random Forest, yang mana nilai terkecilnya itu di kelas 0 sama 1 di 95%. Nilai akurasinya juga lebih tinggi sedikit di 99% untuk gradient boosting. Oke, selanjutnya kita melakukan model complexity dengan menggunakan oversampling, menggunakan model Smoothe di sini, yaitu untuk mengatasi adanya sebaran data yang tidak seimbang. Di sini kita bisa lihat bahwasanya setelah melakukan oversampling menggunakan Smoothe, untuk target class distribution-nya itu kita dapati hasilnya sudah mulai seimbang di sini, sehingga tidak adanya oversampling di sini. Oke, selanjutnya kita melakukan decision tree classification model tanpa parameter, hanya menggunakan Smoothe tadi, dan didapati hasil untuk decision tree ini F1 score-nya bahkan sudah mulai meningkat ya, dimana untuk kelas 1 F1 score-nya sampai 100% dan akurasinya meningkat di 99%. Kita juga menerapkannya ke model selanjutnya di Random Forest tanpa parameter, hanya menggunakan data frame yang sudah di oversampling, yang mana hasilnya kurang lebih tidak terlalu meningkat daripada yang sebelum di oversampling, tetap di akurasi 98 dengan nilai F1 score yang paling kecil di 92. Kita juga melakukannya di gradient boosting, yang mana di gradient boosting ini nilainya kurang lebih sama seperti sebelum dilakukannya oversampling di 99% untuk nilai akurasinya. Oke, untuk model Oke, evaluation. oke. Yang selanjutnya kita ke model evaluation. Jadi yang ini adalah decision tree with hyperparameter tuning. Jadi untuk F1 score dari kelas 0 ada di 95%, kelas 1 96, dan kelas 2 yaitu 99%, sehingga akurasinya di sini adalah 99%. Sekarang adalah random forest with hyperparameter tuning. Di mana di sini ada sedikit perbedaan, di mana F1 score pada kelas 0 ada di 92%, kelas 1 ada di 100%, dan kelas 2 ada 99%. Di mana total akurasinya di sini adalah 98%. Sekarang gradient boosting di sini bisa dibilang nilainya cukup baik, di mana untuk F1 score pada kelas 0 ada di 95%, begitupun juga dengan kelas 1 sama yaitu 95%, dan kelas 2 ada di 99%, di mana di sini total akurasinya ada di 99%. Di sini kita bisa lihat untuk decision tree with feature importance, di mana di sini ada perbedaan nilai, di mana untuk F1 score pada kelas 0 nilainya yaitu 88%, sementara untuk kelas 1 ada di 67%. Bisa dibilang ini cukup rendah, di mana untuk F1 score sebelumnya itu bisa dinilai 90% ke atas. Nah, sementara untuk kelas 2 F1 score-nya ada di 97%, sehingga akurasinya di sini yaitu senilai 94%. Sekarang kita ke random forest with feature importance, di mana di sini untuk F1 score-nya kelas 0 ada di 93%, F1 score kelas 1 ada di 91%, dan F1 score kelas 2 yaitu 99%, di mana akurasinya di sini 98%. Nah, yang terakhir yaitu gradient boosting with feature importance, nilainya juga cukup rendah, di mana untuk F1 score kelas 0 ada di 89%, kelas 1 ada di 67%, dan yang kelas 2 F1 score-nya ada di 97%, sehingga untuk akurasinya ada di 94%. Kita ke insight dan interpretation-nya. Dari pengerjaan kita sebelumnya, kita mendapati ada total 4 insight yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan kelas mempengaruhi hasil. Pada sebelum Smoothe, model lebih mengutamakan kelas mayoritas, sehingga penyeimbangan recall dan skor F1 meningkat untuk kelas minoritas. Dan yang kedua, ada di model ensemble berkinerja terbaik. Random forest dan gradient boosting mengungguli decision tree tunggal. Gradient boosting memberikan kinerja presisi recall yang paling seimbang. Dan yang ketiga, yaitu ada important predictor sesuai dengan logika medis. HbA1c, pengukuran terkait glukosa, BMI, dan usia adalah prediktor terkuat, konsisten dengan faktor risiko diabetes. Dan yang terakhir, yaitu ada feature selection menjaga akurasi tetap tinggi. Hanya menggunakan fitur-fitur penting mempertahankan kinerja sekaligus mengurangi kompleksitas. Untuk model interpretation-nya, generalisasi yang baik setelah tuning. Model ensemble yang telah dituning menunjukkan kinerja yang konsisten pada tren dan test set, sehingga menandakan tingkat overfitting yang rendah. Dan yang kedua, adanya risiko kesalahan klasifikasi bervariasi antar kelas. Kelas minoritas dan kelas yang berada di area batas atau borderline lebih sulit untuk diprediksi. Dalam konteks kesehatan, nilai recall untuk pasien diabetes menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, perilaku model masuk akal secara klinis. Fitur-fitur yang paling berpengaruh selaras dengan pengetahuan medis yang sudah mapan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil model. Untuk conclusion-nya, model gradient boosting dengan Smoothe dan hyperparameter tuning memberikan kinerja keseluruhan terbaik, menawarkan keseimbangan yang kuat antara presisi dan recall. Prediktor kunci seperti HbA1c, kadar glukosa, BMI, dan usia selaras dengan pengetahuan medis yang mendukung keandalan model. Penanganan kelas imbalance sangat penting karena kinerja meningkat secara signifikan setelah menyeimbangkan data. Meskipun model ini memiliki generalisasi yang baik dan cocok untuk dukungan pengambilan keputusan, validasi lebih lanjut pada dataset eksternal diperlukan
sebelum penggunaan klinis yang sebenarnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.